Halo, selamat datang di bacaan hari ini, hari Sabtu tanggal 19 November tahun 2022. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate, silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Kita lihat bulan letaknya sekarang masih di Virgo. Setelah ini hari ketiga dia ada di Virgo. Sekarang sudah sampai di 26 derajat 49 menit. Tanggal 19, tanggal 20 dia udah sampai di Libra. 21 masih di Libra, 22 dia sudah pindah ke Scorpio. Ya, jadi dari Virgo hari ini tanggal 19 di Virgo, di mana kita masih fokus ke dalam. Hari Minggu, Senin itu sudah fokus ke hubungan, dan hari Selasanya kita mendalami sesuatu, mencari pengobatan. Di situ pengobatan itu artinya fixing, memperbaiki komunikasi yang mencari solusi seperti itu. Nah, regardless itu tadi, kemarin juga saya sudah cerita tentang Merkurius yang akan melewati Venus. Berarti ini memang kita sedang periode menyiapkan sesuatu ya. Tapi periodenya adalah untuk mencari solusi. Saya yakin sekali ini adalah tentang mencari titik tengah atau mencari kesepakatan supaya bisa berjalan lebih leluasa. Intinya seperti itu. Ada yang caranya mungkin keras ya, tetapi saya melihat selalu ada upaya untuk mengembalikan lagi ini tidak. Jadi kalau tekanan itu kan kadang-kadang kita menekan di satu titik sehingga titik itu lama-lama bolong atau dia terpecahkan dari titik tersebut ya. Atau kalau kita main tinju atau olahraga tinju gitu ya, itu dipukulnya di satu titik terus, dia akan cepat KO dibandingkan kalau pukulannya kemana-mana gitu kan. Nah, ini termasuk yang pukulannya kemana-mana. Jadi kalau menurut saya, kenapa saya bilang begitu? Karena Mars itu square dengan Neptunus. Jadi kayak kalaupun ada satu pihak yang jadi fokus, itu dia nggak sendiri. Ada pihak lain yang di dalam webnya, di dalam networknya, itu dia juga akan terkena. Jadi kan kalau titik itu mampu untuk menyebarkan ya tenaganya itu, jadi disangkutkan ke network yang lain, maka dia bisa mengambil energi dari tempat lain. Ya, kekuatannya bukan di satu titik tengah tersebut, walaupun dia adalah target utamanya, tetapi karena dia punya ally, dia punya pegangan kanan kiri atas bawah, dan mungkin ally-nya bisa sangat luas, dia jadi seperti jaring. Seperti jaring, apapun energi dari luar yang berat masuk ke dalam karena dia punya sistem pengaman tadi, jaring pengaman, maka most likely ini akan berhasil. Jadi titik-titik yang lemah, kalau dia mampu membentuk jaringan, maka dia akan menjadi lebih kuat. Jadi itu yang saya lihat di sini. Tapi itu adalah proses di mana kita pada saat ini sudah mulai mengembangkan jejaring tersebut, tetapi akan terus diperkuat pada 2 hari ke depan, dan semakin terlihat jaring pengamannya itu pada ketika sudah di Scorpio, kemudian Sagittarius, dan akan semakin jelas ketika bulan ada di Capricorn. Itu yang saya lihat seperti itu. Kind of. 3 kartu di sini kan ada masalah bersama. Dan ini mencari titik temu. Pada saat ini titik temu itu sudah ditemukan dan dasarnya adalah ingin saling memberi, saling mengasihi. Dan kalau di situasi kerja kan saling mengasihi itu kan artinya mau bekerja sama untuk membentuk satu hal yang sifatnya lebih permanen atau punya fondasi yang jelas. Benar-benar hanya lihat dari gambar. Ambil hanya jika resonate.
Memories, ini satu kartu yang muncul. This card guides you to reflect on happy memories as you look back on your life. Jadi jaring pengaman, kalau tadi saya nemunya gitu ya, adalah jaring pengaman. Itu sebenarnya adalah orang-orang yang pernah menjadi soulmate kita di masa lalu. Soulmate itu tidak harus kekasih, tetapi orang-orang yang sudah kita kenal, sudah mengenal diri kita, itu pantas untuk diperjuangkan. Jadi ini kembali lagi yang namanya karma. Kalau kita berbaik hati, ya, dia akan kembali lagi energinya ke kita pada saatnya, tidak harus pada saat itu. Just remember that, ya. Dan ini juga ada penggambarannya di sini, spider, ya, creative project. Apapun yang menjadi jaring pengaman itu memberi peluang pada kita, memberi jalan kepada kita, memberi kesempatan pada kita untuk membangun creative project yang kita bisa berkreasi, menciptakan sesuatu di dalam lingkungan kerjasama tersebut. Kalau 3 kartu di sini, stillness, change, dan purity. Jadi kan tadinya stillness itu kan frozen tundra, ini kan kayaknya tidak terjadi apa-apa, apalagi karena dia sangat dingin. Even in the summer, frozen, although the surface can be soggy and covered with lakes, marshy ponds, and bogs that becomes heaven of millions of migrating birds. Tapi dia adalah tempat, jadi dia tuh tempat yang dingin, kayak nggak ada kehidupan gitu di situ, dan memang nggak ada yang tinggal di situ ya. Yang namanya jaring itu kan memang nggak ada yang tinggal di jaring gitu ya, tetapi dia adalah tempat singgah sementara kebutuhan kita kebutuhan kita untuk mencari pegangan itu kita punya, walaupun sifatnya sementara, itu udah ada. Jadi kita tahu, jadi kayak kalau lagi sedih, kita tahu teman untuk kita datangi. Kalau kita lagi nggak perlu bantuan dia berada di sekitar kita, kita saling hidup bersama, artinya masing-masing punya kehidupan sendiri, tetapi tidak berarti intensitas kita bertemu dengan dia itu tinggi. Ya, ada yang begitu, ini bukan berarti kita hanya memanfaatkan dia pada saat kita butuh, bukan itu. Ya, tetapi memang situasinya adalah kita masing-masing adalah pihak yang mandiri, pihak yang mampu hidup tanpa gitu ya, tanpa kehadiran intensif orang lain ya. Tetapi orang lain tersebut jika membutuhkan sesuatu, dia akan bisa kapan aja datang dan mendapatkan benefit bersama keduanya. Nah, change ini adalah perubahan, dancing clouds throughout time. People have looked to the heavens for sign and ever-changing movement of the clouds. They have seen shapes and forms that seem to be direct messages from Creator. Clouds are shapeshifter. The essence is the same, but they can change from mist to rain to ice to snow to water. The transient nature of the clouds lends the understanding that life is transitory and life-changing. Sama. Jadi ini adalah tempat singgah, dan itu adalah tempat untuk sementara kita datangi, dan sekarang tuh tengah terjadi kebutuhan tersebut. Purity, first snow, before the first snow. Iya, ini apapun yang terjadi, ini adalah awal dari satu periode. Saya melihatnya seperti itu. Saya lupa menyiapkan Rumi. Bikin satu kartu, diacak, ambil yang tengah. Dance of the Divine Feminine. Dance of the Divine Feminine. Look at the color. Femininnya tuh merah membara, datang dari bawah, dekat dengan gelap. Dia benar-benar passion, tetapi kita lihat langsung berubah menjadi cahaya.
Jadi passion itu adalah passion yang niatannya adalah niatan pure, yang murni. Yang dia pandang adalah titik tengah, titik kayak black hole, ada sesuatu yang mencerap energi dan mengolahnya menjadi satu kekuatan. Dia mencampur antara energi gelap, terang, kuning ada bahagia, dan ungu itu spiritualitas, birunya paduan, hijaunya ada tetapi dia tidak menjadi dominan sih. Itu dari warna. Dance of the divine feminine. Divine ini sesuatu yang diberikan. Feminine itu adalah tentang manajemen, tentang kreativitas, tentang memelihara, memeluk, embrace something soft, beautiful, ya. Kayak begitu. Jadi kalau kita lihat itu dari gambar kartunnya sama dari judul Dance of the Feminine, berarti ini memang dinamis sekali. Dance-nya itu kan dinamis. Dia nggak berhenti gitu. Dia nggak berhenti, dia terus bergulir. Panjang. Jadi saya sebentar baca. Iya, di sini cerita tentang energi feminin. Benar-benar completely tentang kenapa energi feminin itu sangat dibutuhkan. Ya, bukan berarti energi maskulinnya tidak dibutuhkan, tapi pada saat ini yang dominan adalah energi feminin. Tadi saya sudah sebutkan apa yang namanya feminin. Itu bukan hanya perempuan, laki-laki juga punya energi feminin ini, ya. Dan ini kayak menunjukkan bahwa kadang-kadang kepasifan, menerima, tidak invasi itu merupakan keuntungan karena walaupun kadang-kadang kita pasif itu menerima derita, ya, suffer, tetapi dia juga memberi kesempatan untuk membuat perubahan yang besar. If the sun and the moon stood still like rock, they could not offer brilliance. Jadi keindahan itu diperoleh karena pergerakan ini, karena pergerakan itu membuat semuanya menjadi hidup. How bitter the taste of water would be if the river stopped its flows, remaining still like sea water. Ya, sea water kan diam, dia ada di situ maksudnya. Nah, yang dari gunung itu berjalan. When the sea water rises to become the cloud, it loses its bitterness, then pours the rain sweetness. Jadi semua itu diolah dari yang air laut yang penuh dengan garam dan berbagai polusi ada di situ, tetapi somehow dengan sinar matahari dia naik ke atas, dan nanti dari partikel yang sama dia akan turun lagi tetapi sudah menjadi pure, menjadi murni air, H2O. Tadinya dia bercampur dengan polutan macam-macam, something like that. I have given you only a few example. You can figure out the rest. Break away from this self and enter the kingdom of love. Jadi kita di sini perubahan itu adalah ketika kita mampu keluar dari lingkungan yang tadinya membentuk diri kita sebagai kita, ya. Break away from the self, ya. Kita tuh tadinya udah mengkristal ide tentang kita membuka hati, membuka mata, membuka pikiran, membuka nuansa spiritualitas kita, dan semua dikembalikan lagi ke kingdom of love. Jadi di sini adalah passionnya tadi, passion di mana kita mencoba untuk mengikuti passion kita dan mengubah dari sesuatu yang tadinya sifatnya stabil ke arah yang terjadi perubahan. Jadi kalau di sini sebenarnya saya yakin ini bentuknya lingkaran. Jadi tadinya adalah towernya ini juga sebelumnya sudah ada, tetapi tower yang masa lalu, bukan tower yang sekarang, itu menabrak pada satu masalah besar. Dan ketika masalah besar itu dihadapi bersama, bertemu lagi, maka seperti siklus dia akan menjadi permanen lagi. Jadi ada siklus di mana permanen, berhenti masalah,
ada pertemuan dua kebutuhan, membentuk perubahan, dan menjadi permanen kembali. Sebenarnya itu adalah siklus kehidupan, kalau menurut saya. Dan tadi saya sebenarnya ekspresi awal dari membuka chart ini adalah gambar hampir seperti diamond ya, tapi karena tidak ada gambar planet di Taurus di sekitar 24 derajat, maka diamondnya kayak nggak sempurna gitu kalau nggak bulat. Tetapi anyway, kita bisa melihat simetris yang di tengahnya adalah matahari, kiri kanannya ada, dan bulan ada di kanan. Jadi saya tetap melihat ini seperti satu divine ya, divine, semuanya divine sebenarnya. Tapi ada yang ingin saya sampaikan adalah seperti kita tidak menyangka bahwa ada dukungan sebesar itu datang kepada kita dari berbagai penjuru. Ya, seperti itu. Dari berbagai penjuru, regardless di sini apa? Regardless dari yang menjadi oposisi kan adalah Jupiter, dan mulainya dari Neptunus dulu baru masuk Jupiter station. Jupiter udah station. Jadi exactly. Jadi kayak kita tuh punya isu dengan orang utama kita, bulan sama Jupiternya. Namun sebelum kita bisa menghadapi orang utama tanda petik kita, ya, jadi katakanlah husband atau ayah atau bos atau orang lain yang punya pengaruh dalam kehidupan kita, terlebih dahulu kita membangun jejaring tersebut, membuat diri kita yang relatif lebih lemah dibandingkan orang penting tadi, itu menjadi lebih kuat dulu. Kayak kita cari teman, cari shelter, cari orang yang tidak harus adalah relatifnya kita, tetapi kita seperti punya kekuatan untuk konfrontasi dengan beliaunya. Itu yang saya lihat di sini. Itu tadi sebenarnya sudah mengulang, tapi kayak ceritanya kembali setelah melihat kartu-kartu. Death itu transformasi. Apapun yang terjadi itu hanya sementara, karena dia minor arcana. Page of Cups-nya itu sebenarnya bukan minor arcana, tapi istilahnya adalah court card. Court, C-O-U-R-T. Oke, kita lihat dari fantasy, illusion, creative, brainstorming, altered states. Ini juga dinamika ya, dinamis, ada pilihan, semuanya belum set in stone lah, belum ada yang diketok palu. Challenge-nya immature ya, sebenarnya immature, secara emosi, naif, disconnected from intuition. Jadi kayak anak kecil lagi nangis-nangis di lantai, guling-guling seperti itu. Jadi kan ada pilihan banyak ya. Kita nggak tahu, sebenarnya kita bingung, confused ini situasinya gimana. Dan kita bisa ketarik ke situasi di mana kita kayak lepas kendali, emosi kita kayak dibiarkan nangis, teriak nggak jelas gitu, dan nggak peduli dengan kondisi kita, nggak peduli dengan image yang akan kita sampaikan. Pokoknya aku marah gitu, nggak pakai pikir panjang, nggak pakai malu-malu, nggak ada, langsung aja gitu dilepas. Advice-nya adalah facing the consequences, guilt, regret. Nah, tetapi advice-nya adalah kalau kita memang di tengah kebingungan kita bersikap tidak matang seperti itu, anyway, untuk bisa melangkah ke step berikutnya, itu kita harus menerima konsekuensinya dulu. Jadi ini kayak masa lalu tuh, kalau kita kebetulan mengambil pilihan yang menjadi anak rewel nggak jelas gitu,
maka sekarang ada konsekuensinya. Tetapi kalau kan namanya kan challenge itu kan nggak selalu kita kalah gitu ya. Kalau kita menang menghadapi challenge tersebut dan kita bertindak mature, maka sebenarnya konsekuensi yang kita hadapi atau rasa bersalah kita semakin kecil, dan itu yang dengan kita berani menerima konsekuensi atas apa yang telah kita lakukan di masa lalu, di sini bisa terjadi perubahan. Jadi ini kayak game changer-nya gitu. Hasilnya adalah ada perubahan. Tapi tergantung dari seberapa besar kita melakukan kesalahan, tergantung seberapa besar kita berani menghadapi konsekuensi dari tindakan kita yang lalu. Dan Spirit Guides mengatakan, you are all there is. The universe is within you. Iya, jadi kayak jaring pengaman yang tadi saya katakan, universe, infinite, itu ada. Tinggal bagaimana kita memahami bahwa kita tidak pernah sendiri. Memahami bahwa kalau kita mengupayakan koneksi dengan berbagai pihak yang mendukung kita, tentu saja dibantu dengan keyakinan kita, maka kita tuh menjadi lebih kuat menghadapi tantangan apapun yang ada di depan. Oke, ini yang saya lihat dari bacaan kali ini. This is very beautiful exactly kayaknya ya. Dan kita lihat mungkin saya kalau bisa mengambil kata penutup adalah dinamis. Don't be afraid, you are not alone. Kita bersama keluarga kita, walaupun keluarga di sini tidak harus digambarkan dengan keluarga sedarah atau family dalam arti kata tradisional atau konvensional. Oke, Wenita Indrasari di sini semoga membantu. Salam hati dan cahaya.